Halo semua, baik lagi bersama saya Indra Fata dan sekarang aku lagi-lagi berada di Hyundai Pancoran dan kali ini kita akan review mobil listrik yang paling heboh di tahun kemarin dan sekarang sudah muncul versi faceliftnya yaitu Hyundai Kona Electric. Nah, mau seperti apa penampilan luar dan mobil ini, kita simak videonya. Nah, sebelum kita membahas mengenai eksterior, interior mengenai mobil ini, aku akan jelasin dulu mengenai overview mengenai Kona Electric Facelift ini. Jadi memang mobil ini bisa dikatakan sebagai satu surprise yang benar-benar luar biasa untuk sebuah mobil Hyundai di awal tahun 2021 ini. Kenapa? Karena mobil Kona Electric yang sebelumnya yang diluncurkan di tahun kemarin itu umurnya belum ada 6 bulan. Dia kan launchingnya itu sekitar bulan November tahun kemarin dan baru sekitar 3 bulan kemudian malah langsung keluar muncul versi faceliftnya seperti ini. Nah, karena memang di sananya secara global itu Kona Electric Facelift ini dia muncul bersama dengan versi lokalnya. Kalau di Indonesia kan munculnya November. Nah, beberapa hari kemudian muncul deh versi faceliftnya secara globalnya seperti itu. Dan mungkin karena nggak mau ketinggalan juga ya, akhirnya Hyundai Indonesia secara langsung dia launching versi facelift ini beberapa bulan setelah kehadiran Konanya ini di Indonesia November yang lalu begitu. Nah, dan memang infonya untuk Kona Electric yang lama yang sebelumnya itu stoknya udah habis bahkan sebelum diluncurkan. Jadi mungkin bagi kalian yang baru pesan sekarang atau mungkin udah pesan mungkin sekitar 2 Desember yang lalu akan kebagian langsung dapat mobil ini yang Kona Electric versi facelift ini. Bahkan infonya lagi yang di samping aku ini sudah ada yang punya nih mobilnya nih. Mobil ini lokasinya di Hyundai Pancoran Jaksel dan di sini Hyundai satu warna hitam tipe signature dan sudah ada yang punya gitu. Jadi memang yang disebutkan yang didistribusikan saat ini adalah mobil-mobil yang sudah punya gitu loh. Nah, infonya lagi Indonesia ini menjadi salah satu negara pertama di dunia yang menjual Kona Electric Facelift ini. Yang mungkin yang awal-awal itu di Eropa ya, salah satunya di negara Jerman sana. Untuk Indonesia, Kona Electric Facelift ini dia punya satu tipe aja seperti sebelumnya itu tipe signature. Harganya itu 697 juta rupiah, berarti sekitar hampir 700 jutaan. Nah, sekarang kita masuk ke eksteriornya. Nah, inilah salah satu bagian yang paling banyak ubahannya di Kona Electric Facelift ini. Jadi sebenarnya di global sana itu Hyundai Kona itu dia udah mengalami facelift. Sekarang dia punya grillnya itu jauh lebih besar dan dia desain itu bentuk seperti desain tersenyum begitu. Cuman karena ini dia listrik, maka dia grill yang besar itu, yang ala-ala senyum yang lebar itu digantikan dengan panel-panel yang besar ini karena ini sebuah listrik, jadi dia nggak perlu membutuhkan pendinginan yang cukup banyak begitu. Nah, terus di sini tetap ada lokasi chargingnya seperti ini nih. Ini buat ke chassis sini. Jadi kalau yang paling gede ini dia buat portable charging ataupun dia buat charging begitu. Sedangkan kalau ditambah bawahnya lagi, ini buat fast charging, buat ke chassis lebih cepat. Mungkin sekitar durasi itu 1 jaman gitu. Nah, terus selain desainnya berubah, di sini di lampunya ini dia juga sebenarnya lokasi tetap sama, cuman dia ada desain sedikit berubah. Pertama di bagian sini, di bagian atas ini dia tetap dengan DRL sama sen, cuman sekarang posisinya berubah. Jadi kalau misalkan kalau kita mau belok itu dia akan jadi lampu sen, sedangkan kalau lagi jalan biasa akan jadi DRL. Nah, terus di bawah sini dia tengah ini tetap ada lampu tetap LED. Cuman kalau sebenarnya dia proyektor, sedangkan digantikan dengan sekarang ini dengan multi reflektor seperti ini, ya begitu. Dan di bawah sini juga ada bumpernya airdam ini sekarang ditambah dengan ornamen 2 garis silver seperti ini yang memberikan kesan mewah. Saya tunjuk ke bagian sampingnya. Nah, seperti ini bagian samping dari Kona Electric Facelift. Memang tampilannya memang nggak jauh beda sama versi sebelumnya, tetap dengan floating roof, lalu ada roof rail. Cuman dibandingkan sama versi sebelumnya, itu perbedaan kelihatan itu ada di bagian bawah sini, di bagian upper fendernya sama di skid plate-nya. Dia sekarang lebih banyak tampilan ornamen warna body dibandingkan dengan versi sebelumnya yang banyakkan plastik hitamnya. Tapi ya tetap aja sih bagian bawah sini tetap ada warna hitam yang cukup kontras walaupun sama-sama hitam dan gelap. Terus juga ini peleknya, dia sekarang peleknya desain baru 17 inci. Sekarang desain juga lebih sporty dan lebih mewah, nggak kayak plug door seperti versi sebelumnya, dengan menggunakan ban Nexon ukurannya 215/55R17. Dan nggak lupa juga di versi facelift ini dia juga punya beberapa warna baru, seperti di samping aku ini ada warna hitam. Warna hitam ini disebut sebagai Phantom Black, dan juga dia punya warna baru yaitu warna biru, yaitu yang disebut sebagai Dive in Jeju, yang mungkin ngambil dari namanya Pulau Jeju di Korea Selatan sana. Nah, sekarang kita menuju ke bagian belakangnya. Nah, sama seperti bagian samping ya, di bagian belakang ini memang sekilas memang nggak ada perubahan sama sekali. Cuman bedanya di bagian
lampu sini, memang lampu belakang ini dia masih tetap menggunakan LED, cuma memang sekilas ini dia tampak lebih tebal dibandingkan kayak versi sebelumnya. Terus juga di bagian lampu kombinasi sebelah sini nih, dia sekarang lebih kelihatan lebih meriah, lebih sporty begitu. Dengan perbedaannya di sebelah sini, ini sebelah kiri ini buat lampu mundur, dan sebelah kanan sana ini buat rear fog lamp atau fog lamp belakang. Dan di pojok kanan ini buat lampu sen, dan di bawahnya ada reflektor. Dan bagian sini di bumper ya, ini sekarang sama seperti bagian samping juga ya, bagian bawah ini bumper sekarang jadi suara body semua kebanyakan, dengan tetap mempertahankan aksen-aksen ornamen 2 garis silver ini seperti bagian depan sana. Dan dia juga tetap punya antena stereo, lalu ada spoiler seperti ini, dan ada embel elektriknya juga. Dan gak lupa juga, salah satu ciri dari mobil listrik adalah di bagian bawah sini dia nggak ada sama sekali knalpotnya, yang menandakan bahwa mobil ini benar-benar dikendalikan dari motor listriknya. Sekarang kita menuju ke bagian bagasinya. Nah, untuk buka bagasinya ini kita bisa buka dengan menggunakan kunci ini. Nah, untuk kunci ini ada buat kunci, buat buka, ini buat di belakang nanti sama. Nah, ini bagian butuh buka bagasinya. Sekarang kita buka bagasi seperti ini, kita tahan. Nah, udah lampu sennya langsung keluar. Kita buka. Ya, memang karena ini facelift, maka memang tampilannya nggak beda jauh. Ya, seperti luas ruang bagasinya. Kalau misalkan masih kurang luas, bisa kita lipat baku belakang ini sehingga bisa dirata 80-40. Dan kalau masih rasa kurang, kita bisa bawa lagi nih, ini buat penyimpanan tambahan di bawah. Dan kalau buat ngecas ya, ini gas portable ada di bagian bawah sini nih. Jadi berguna sekali kalau misalkan kita ngecas di rumah ataupun di dalam tempat-tempat yang memang ada charging station seperti itu. Nah, ini juga ada repair kit buat ban. Terus di bawah juga ini ada lampu baca LED, dan udah itu aja. Dan ini juga separator buat bagasinya. Saya menuju ke bagian interiornya. Nah, sekarang begini tampilan interior dari Kona Electric Facelift. Memang secara dashboard ya, di dashboard memang masih sama seperti versi sebelumnya, dan ban-bannya juga masih soft touch dan pas-pas sebelah sini. Cuman memang ada 2 perbedaan utama yang ketara banget di bagian dashboard ini. Pertama, di bagian panel instrumen ini, dia tetap full digital, tapi sekarang frame-nya kotak dan layarnya jadi lebih gede, jadi 10,25 inci. Dan sekarang memang tampilnya jadi jauh lebih cakep ya dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya dia masih kayak mobil biasa gitu, tapi sekarang jadi makin canggih dan futuristik, mengikuti mobil zaman sekarang seperti itu. Dan di sebelah sini dia ada, di sebelah kiri ada speedometer, lalu di tengah sini ada buat informasi seperti ada tire pressure monitoring system, lalu ada ini ada jarak tempuh, konsumsi baterainya, terus juga kita bisa ngatur beberapa fiturnya, ada kayak safety, kemudian eco vehicle dan lain-lain sebagainya seperti itu. Dan mobil ini dia juga tetap punya driving mode, cuman bedanya sama yang sebelumnya, ini driving mode ini dia bisa mengubah benar-benar tampilan dari panel instrumennya. Jadi seperti ini, dia punya 3 tingkatan, yaitu eco, normal, dan sport. Nah, kita lihat nih beda, eco-nya seperti ini, lalu normal seperti ini, dan sportnya seperti ini nih, banyak banget warna merahnya gitu. Dan dia juga punya satu lagi, itu Eco Plus. Jadi kalau kita Eco Plus, kita coba tahan. Nah, dia tampilnya seperti ini, dan bedanya sama yang Eco itu AC langsung mati. Jadi biar tetap menghemat dari si konsumsi baterai itu sendiri. Gitu. Lanjut, di sini tetap ada head-up display. Lalu di head unit ini sekarang dia berubah nih. Sekarang head unit dia ukuran 8 inci, jadi kelihatannya lebih tebal, lebih besar juga, karena biasanya juga lebih tipis ya, kelihatan begitu, agak melebar juga. Dan tombol-tombolnya sekarang pindah di bawah sini. Kalau sebenarnya di samping-samping layarnya, sekarang di bagian bawah sini untuk ngatur volume, radio, dan sebagainya. Fiturnya sih sama aja ya, tetap ada radio, kemudian Android Auto, Apple CarPlay, kemudian voice memo, dan lain-lain sebagainya. Cuman di sini karena di listrik, maka dia tambahkan dengan informasi listriknya seperti ada kayak charging manajemennya, lalu ada berapa sisa baterainya, ada eco drivingnya juga seperti itu. Dan satu lagi yang membedakan sama versi sebelumnya ada di bagian sini, itu ada quiet mode. Jadi sama kayak Hyundai Palisade, dia juga punya fitur namanya quiet mode. Jadi intinya dia akan mematikan sistem speaker di belakang sana supaya yang biasakan di belakang lagi tidur dia nggak ganggu dengan suara musik. Dan di depan tetap ada speakernya, tetap nyala, cuman volumenya bakal dikecil jadi 7 seperti itu. Lanjut di bagian bawah lagi, ini AC masih seperti ini, masih digital climate control tentunya, dan dia punya driver only yang akan mengarahkan AC itu hanya ke drivernya saja. Terus bagian bawah sini ada wireless charging, lalu transmisi tetap model tombol-tombol seperti ini, ada P, R, N, D. Di bawah sini ada yang pakai elektrik, dan ini nih yang diunggulkan sama Hyundai yaitu jok elektrik dan jok pemanas. Jadi jok pemanas ini sudah
standar juga di sini, dan juga jok ventilasi. Dan nggak lupa juga joknya sudah pengatur elektrik juga, baik di driver dan juga di penumpang depan sana, baik untuk depan dan sini juga. Lalu untuk satu lagi, spionnya juga sudah electromagnetic, dan di sini juga udah punya sunroof. Tetap ada sunroof yang seperti versi sebelumnya. Nah, untuk fitur safety-nya sendiri, dia tetap ada 6 buah airbag, lalu dia ada stability control, history assist, dan serta ditambah sini dia juga udah punya, ini dia nih, ada namanya APAR. Ini buat memadamkan kebakaran, dan sekarang untuk mobil baru yang keluar di tahun 2020 ini dan diwajibkan punya tabung APAR seperti ini. Nah, kelihatan kan tabungnya kayak termos begini, dan muat di laci. Nah, selain itu di safety ini juga nih banyak sekali penambahan fiturnya di versi facelift ini. Pertama, dia punya fitur namanya Forward Collision Assist. Jadi dia intinya itu dia fungsinya untuk mengatur agar ketika ada objek di depannya, kalau misalnya ada mobil itu, kalau misalkan mau nabrak, dia akan ngerem sendiri secara otomatis. Lalu dia punya namanya Blind Spot Assist dan Rear Cross Traffic Assist. Jadi beda sama Ioniq, kalau di Ioniq itu dia kan cuman peringatan doang, alarm doang. Nah, sedangkan di Kona Electric ini, yang versi facelift ini, dia sekarang bisa ngerem sendiri kalau misalkan ada mendekati objeknya. Jadi kalau misalkan ada kayak titik buta gitu, ada mobil di sampingnya itu, kalau mau tabrakan samping itu, dia akan langsung memberi peringatan dan akan langsung rem gitu. Lalu dia juga punya fitur namanya Lane Keep Assist dan Lane Following Assist, yang intinya itu agar mobil ini tetap berada di jalurnya. Jadi memang banyak sekali fitur-fitur safety yang banyak banget ditambahkan di Honda Electric versi facelift ini. Ya nggak heran sih, karena memang harga dari mobil ini emang lebih mahal berapa juta dibandingkan sama Ioniq Electric. Nah, sekarang kita menuju ke jok belakangnya. Nah, seperti ini jok belakang dari Kona Electric facelift, dan memang dari duduk sini memang agak ini posisi kepalanya agak miring ya, mungkin karena di bawah sini ada baterai jadinya agak naik joknya di sini. Dan memang untuk legroomnya memang ya tergolong cukup lah, nggak terlalu lega, nggak terlalu sempit, dan legroomnya juga begitu. Tapi di sini joknya juga cukup lengkap. Di sini headrest ada 3, seatbelt 3 juga ada 3 juga, dan di sini juga ada Isofix. Joknya dengan warna hitam juga dan kulit, dan sudah dilengkapi juga lampu baca LED juga. Dan di samping ini, di depan sini ada 2 buah kantong jok yang bentuk kayak jari seperti ini, dan di bawah sini ada USB charging buat kita HP. Sekarang menuju ke bagian mesinnya. Nah, sebenarnya sini ini bukan mesinnya, ini dalam ini ada sebuah motor listrik yang dia punya tenaga itu 136 PS dan torsi itu 395 Nm. Dan dia punya baterai yang diletakkan di bawah mobil ini, di kapasitasnya itu sekitar 39,2 kWh, dan jarak tempuhnya itu sekitar 300 km. Jadi cukup buat muter-muter di sekitar kota Jakarta ini. Untuk chargingnya, dia punya kisaran waktu itu untuk ada 3 opsi. Kalau misalkan untuk portable charging biasa atau kayak ngecas secara normal gitu, itu konvensional, itu kurang lebih makan waktu sekitar 19 jam. Sedangkan untuk menggunakan wallbox charging yang diletakkan di rumah ataupun di dealer Hyundai ini, dia bisa charge itu sekitar 6 jam. Dan kalau misalkan ngecas di fast charging, kalau misalkan ngecasnya di rest area begitu, itu ngecasnya sampai kurang lebih 57 menit, berarti kurang lebih sekitar hampir 1 jam seperti itu. Jadi emang cepat sekali lah untuk ngecas mobil listrik ini di fast charging. Nah, untuk nyalakan mesinnya itu ya seperti biasa, dia punya kilas, dan dia juga punya fitur namanya remote start. Nah, seperti ini ada tombol hold di tengah sini nih. Ini fungsinya tuh menyalakan mesin tanpa harus membuka pintu dan menyalakan tombol keyless di mobilnya. Nah, caranya adalah kalian tinggal tekan tombol ini, tahan di sini, tahan. Nanti dia akan nyala sendiri, nyala sendiri mobilnya, lampu hazard nyala, dan fitur-fiturnya akan nyala di dalam sini, seperti itu. Sekarang menuju ke kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dari Kona Electric facelift ini, jadi memang bagi kalian orang-orang yang udah beruntung banget pesan ini dari Desember tahun kemarin atau sekarang atau mungkin tahun-tahun selanjutnya, itu beruntung banget dapat versi facelift dari Kona Electric ini. Kenapa? Karena dibanding sama versi sebelumnya, dan sekarang tampilnya jauh lebih clean, lalu dia punya penambah fitur yang cukup banyak, terutama di fitur safety-nya, sehingga kalau lihat harganya itu, harga yang hampir 700 jutaan itu juga udah cukup pantas ya. Kalau dengan sama Ioniq itu bedanya sekitar 20 jutaan lebih, sedangkan dibanding sama versi sebelumnya yang pre-facelift itu beda harganya itu kenaikannya sekitar 23 jutaan lebih lah begitu. Jadi memang untuk harga segitu udah cukup pantas lah begitu. Dan walaupun harganya udah hampir 700 jutaan, tapi kalau dibanding dengan beberapa ATV atau EV yang menjual mobil listrik, sekarang memang Hyundai ini dia punya cakupan bengkel aftermarket cukup banyak gitu. Jadi nggak perlu khawatir soal perawatan dari mobil listrik ini. Dan juga Hyundai ini dia salah satu brand yang support banget dengan kehadiran charging station. Jadi Hyundai ini dia
menyupport sama PLN sama jasa marga itu untuk mendirikan charging station di SPKLU di rest area tol Trans Jawa. Jadi memang nggak perlu khawatir kalau misalkan lagi ada perjalanan jauh mungkin ke Semarang, ke Surabaya, tinggal cas aja beres. Dan di sini juga di dealer Hyundai Pancoran itu juga disediakan wallbox charging ada di parkiran sini. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngecas mobilnya, itu kalian tinggal di sini, kan kalian bisa pergi kemana-mana di sekitar Jakarta. Nah, terima kasih buat Mas Andri yang sudah menyediakan waktu tepat untuk mereview mobil Hyundai Kona Electric Facelift di Hyundai Pancoran ini. Dan terima kasih juga sudah nonton video dari Hyundai Kona Electric Facelift ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa juga untuk klik like, serta jangan lupa untuk klik share jika merasa video ini berguna bagi teman-teman kalian. Jangan lupa juga klik subscribe channel Indravarta, dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya. Terima kasih buat sudah nonton, sampai ketemu di video lain selanjutnya. Bye-bye!